Selamat malam Bapak dan Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom alaikum. Berkat Tuhan beserta dengan panjenengan semua. Amin. Kita bersukacita malam ini kita berjumpa kembali. Kita bersama-sama membahas hukum yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, tema kita. Sebelum itu mari kita berdoa lebih dulu. Bapa yang di surga, terima kasih Engkau berkati kami pada saat ini. Kami hendak merenungkan sabdamu yang kudus. Kami membaca dari 10 hukum Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan menopang kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Amin. Kita awali dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 242 bait pertama dan kedua. Muliakan Allah Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, 10 hukum Tuhan Dekaloh, kita pada hukum yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kenapa kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu, saudara? Yang pertama, karena Tuhan itu pencipta kita. Tuhan itu Khalik. Tuhan itu pencipta langit, bumi dan isinya. Berarti Tuhan itu yang merawat kita, yang memelihara kita, yang mencukupkan kita, dan yang melindungi kita. Nah, kalau demikian, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa hidup dengan sejahtera tanpa Tuhan. Nah, kalau sudah demikian, maka tidak pantas bagi kita dan tidak diperkenankan kalau kita ini menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Bahkan Tuhan sudah mengatakan bahwa siapapun dia yang menyebut namanya dengan sembarangan ditetapkan sebagai yang bersalah. Ini jadi tetap akan dihukum oleh Tuhan ketika kita meremehkan nama Tuhan, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Karena Tuhan pencipta kita, kita ada karena Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu kudus. Tuhan itu kudus. Maka kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 48, hendaklah kamu kudus karena Tuhan Allahmu itu kudus. Nah, yang kudus itu tidak bisa menyatu dengan yang berdosa, yang dosa, yang kotor. Nah, kalau kita ini yang kotor kemudian menyebut yang kudus dengan sembarangan, tentu itu sebuah
penghinaan. Nah, karena itulah maka Tuhan tidak menginginkan kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Karena memang Tuhan Allah kita itu Tuhan yang kudus. Kudus itu tanpa celah, tanpa jelas, tanpa dosa, dan Tuhan tidak mau berbuat dosa. Itu bedanya kita dengannya. Itu bedanya Tuhan dengan ilah-ilah yang lain. Jadi Tuhan itu kudus, ya, dia terpisah dari kecemaran. Sedangkan kita ini cemar karena kita berdosa, maka sudah selayaknya kalau kita ini tidak boleh, ya, sekali lagi tidak boleh dan tidak bisa menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang ketiga, Tuhan itu familiar. Nah ini loh, jadi Tuhan itu kudus yang menciptakan kita, tetapi tidak jauh dari kita. Tuhan itu merakyat dengan kita, dalam tanda petik gitu kan. Tuhan itu familiar, dia akrab dengan kita. Sekalipun Tuhan itu akrab dengan kita, maka kita ini juga harus tetap menaruh rasa hormat yang sangat dalam. Maka Tuhan berkenan disebut dengan sebutan Bapa. Nah, Tuhan berkenan disebut dengan sebutan Bapa. Karena memang Tuhan itu yang menciptakan kita, yang merawat kita, yang memelihara kita, tetapi Tuhan tidak jauh dari kita. Tuhan tidak pernah jauh dari kita, tetapi Tuhan senantiasa ada di dekat kita, di depan kita, di samping kanan kiri kita, di belakang kita. Tuhan ada. Itu yang ada. Dan yang keempat, Tuhan itu Immanuel, Allah yang terus beserta dengan kita. Nah, kalau Allah beserta dengan kita, berarti hidup kita ini bergantung kepada Tuhan. Nah, kalau hidup kita ini bergantung kepada Tuhan, maka jelas bahwa kita tidak boleh kemudian meremehkan Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, apa toh Pak wujudnya kalau saya itu meremehkan Tuhan? Gampang wujudnya. Seringkali kita ini memakai nama Tuhan untuk jaminan. Sumpah demi Allah, sumpah demi Tuhan. Ya, Tuhan tidak tahu apa kita sudah mengatakan sumpah demi Tuhan. Itu enggak diperkenan oleh Tuhan. Kalau kita bilang sumpah demi Tuhan, itu kita sudah meremehkan Tuhan, kita sudah menyebut nama Tuhan sembarangan. Gitu loh ya. Nah, karena itu kita tidak boleh memakai nama Tuhan untuk kita pakai sebagai jaminan kita. Dalam artian kita melakukan sesuatu jaminannya Tuhan, nggak bisa. Ya kan? Kita ini sudah dirawat oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, masih saja kita gitu. Kenapa kita tidak boleh begitu? Karena kalau kita ini memakai Tuhan, seakan-akan Tuhan itu kita kuasai. Ya, Tuhan di bawah tangan kita, Tuhan takluk dengan kita, nggak bisa, ya kan? Karena itu kita tidak boleh sumpah demi langit, sumpah demi surga, apalagi sumpah demi Tuhan, atau sumpah demi, nggak boleh. Kenapa begitu? Ya karena kita ini diciptakan oleh Tuhan, kita tidak boleh takluk dengan alam semesta ini, tetapi kita harus takluk menundukkan diri kepada Tuhan, dan kita tidak boleh membuat Tuhan takluk kepada kita. Dan nggak bisa, dan tidak bisa. Karena apa? Karena Tuhan itu yang mengadakan kita. Contoh lagi, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Contohnya apa? Kadang-kadang kita ini menyalahkan Tuhan, walaupun kelihatannya manis. Contoh yang paling gampang, orang pacaran putus, apa yang dikatakan? Oh, Tuhan belum mengizinkan. Nah, Tuhan kok mengizinkan pedot gitu kan? Tidak ada, bubar gitu loh ya kan. Jadi kadang kita salah, kelihatannya bagus, salah itu, tapi sebenarnya itu menyalahkan Tuhan. Tuhan nggak tahu apa-apa malah disalahkan gitu kan. Oh, Tuhan belum mengizinkan. Yang salah kita, yang disalahkan Tuhan gitu loh ya kan. Ini yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi
Jangan sampai kita menjadikan Tuhan jaminan atas tindakan kita yang belum tentu benar, dan itu berarti kita akan menjadikan Tuhan takluk di bawah tangan kita, dan itu yang nggak diperbolehkan, karena itu tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan jangan sampai kita ini membuat nama Tuhan untuk kita muara salah kita, muara kekurangan kita, ya. Seringkali kita ini salah, kita kurang, yang kita nggak mau mengakui kelemahan dan kekurangan kita, yang kita pakai sebagai tameng Tuhan. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga, wujudnya apa? Kita seakan-akan mampu melakukan apapun, sehingga kita ini tidak menyandarkan diri kepada Tuhan, gitu loh, ya kan? Seringkali kita bertindak sesuatu lupa bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Apalagi kalau sudah seneng apa susah, sudah lupa kalau Tuhan ada di sampingnya, gitu ya. Kalau sudah bergembira, bersukacita, lupa kalau. Nah, di tengah suasana pandemi corona kayak begini, mari kita ingat akan Tuhan. Ternyata dengan virus yang sangat kecil pun kita kalah. Nah, karena itulah maka mari kita senantiasa melakukan tindakan, keputusan, keberseraan kita yang terus memuliakan Tuhan dan menghormati Tuhan. Jangan sampai kita ini merendahkan Tuhan. Merendahkan Tuhan berarti kita melawan Tuhan, menyepelekan Tuhan. Tetapi memuliakan Tuhan berarti kita hidup dan bersukacita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, malam ini kami diingatkan supaya kami disegarkan untuk senantiasa memuliakan dan meninggikan nama-Mu, karena kami yakin kami hidup karena Tuhan, kami hidup karena kasih-Mu, dan kami hidup karena berkat-Mu. Terima kasih ya Allah. Hidup kami selanjutnya kami serahkan kepada Tuhan, dan doa kami serahkan kepada Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus serta pemeliharaan Allah Bapa yang luar biasa, serta tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara sampai akhir zaman. Amin. Kita akan akhiri dengan Kidung Jemaat 242 bait ketiga dan keempat. Muliakan Raja surga, Raja gereja yang esa, Raja bangsa dunia, langit buminya hilang. Haleluya, puji Dia, Raja maha mulia. Kemuliaan selamanya dalam surga bergema, hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja agung semesta. Terima kasih, sampai ketemu besok malam. Saya ingatkan jangan lupa untuk like akun kita ini. Amin.